Assalamualaikum. Halo semua, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kegiatan aku kali ini mau memasak terong. Sekarang aku mau parut kelapa dulu. Karena saat masak terong nanti saya perlu santan. Sebenarnya ada sih yang praktis, yakni beli di warung. Tapi saya pikir-pikir lebih baik saya parut kelapa saja, karena kebetulan di rumah kan ada parut, terus juga ada kelapa. Daripada jalan lagi ke warung, lebih baik buat santan sendiri. Itu bagi saya. Dan sekarang aku mau belah terongnya dulu. Ini terongnya ini lumayan agak besar. Terongnya ini cuma 2 biji yang mau saya pakai. Sebenarnya ini terong ini beratnya itu kurang lebih setengah kilo atau mungkin lebih. Ini kulitnya tidak aku kupasin. Aku cuma belah saja, belah 4 kemudian aku potong. Itu pun agak panjang-panjang. Nanti juga akan saya tambahkan tahu putih. Jadi ini terongnya saya potongin dulu. Ini terong yang saya beli di pasar. Jadi sebelum aku parut santannya, aku potong dulu terongnya. Nah, ini tadi aku sudah buat bumbu. Bumbunya itu hanya bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar bubuk. Tapi ketumbarnya tidak aku blender karena memang sudah halus, ketumbar yang sudah siap pakai. Ini aku tambahin ketumbar bubuknya supaya matang bersamaan dengan bumbu yang lainnya. Nah, bumbunya ini sudah masuk, kemudian diaduk-aduk sampai dia matang sempurna, sampai tidak ada lagi aroma langu dari cabenya. Sebenarnya tadi itu saya lupa, saya juga kasih cabai merah. Ini bumbu terong ini sebenarnya lebih enak kalau dikasih cabai rawit, jadi rasanya tuh pedas. Tapi karena saya pikir anak saya tidak bisa makan yang pedas, jadi saya kasih cabai merah aja, saya tidak tambahin cabai rawit. Nah, setelah bumbunya matang, aku tambahin santan. Aku sengaja didihkan santan encernya lebih dulu. Setelah santan encernya sudah mendidih, barulah terongnya aku tambahkan ke dalamnya. Dan tidak lupa bumbunya. Kali ini aku tambahin garam, masako, dan sedikit penyedap. Aku tidak menggunakan gula. Dan setelah terongnya hampir matang, setengah matang, aku tambahin sama tahu putih. Dan aku aduk lagi beberapa saat sampai terongnya betul-betul lembut dan tahunya juga matang. Ini kuahnya sudah menyusut dan kuahnya itu kental. Aromanya ini sangat enak, rasanya pasti sangat enak. Ini tadi aku lupa nambahin daun salam sama serai, tapi tidak apa-apalah. Setelah sayurnya matang, aku mau goreng ikan asin lagi. Karena ikan yang saya asinkan itu belum habis di kulkas. Jadi saya goreng lagi sekarang. Anak-anak juga suka ikan asinnya karena rasanya itu tidak terlalu asin, tidak seperti kalau kita beli ikan asin di pasar. Rasanya itu sangat asin. Memang beda kalau kita yang buat sendiri, kita sesuaikan dengan selera. Tapi sebenarnya ini tidak disarankan kalau tidak dijemur. Kalau tidak disimpan di kulkas. Jadi ikan yang diasinkan dengan menggunakan sedikit garam harus disimpan di kulkas supaya tidak berulat. Berhubung karena ini ikannya ini sudah saya kasih masuk dan saya takut keciprat minyak, jadi saya tutup dari atas. Karena kalau goreng ikan itu, apalagi kalau banyak mengandung garam, pasti muncrat ke sana kemari. Nah, setelah ikannya masak, lanjut aku mau buat cemilan lagi. Karena di rumah masih ada lagi pisang yang belum habis.
Pisang yang saya simpan sudah kematangan dan warna kulitnya sudah mulai kecoklatan. Tapi tidak apa-apa karena isinya di dalam masih bagus. Dan kalau pisang sudah warnanya seperti itu tuh rasanya sudah sangat manis. Paling enak itu kalau sudah dibuat barongko atau dibuat kue bolu. Tapi kali ini aku cuma mau buat barongko saja. Selain di rumah banyak kelapa, jadi aku tidak susah masalah santannya. Tidak mikir bilang mau dibeli. Jadi aku buat santan kelapa dulu. Setelah itu nanti santannya akan saya campur dengan pisangnya untuk di blender bersama telur dan juga gula pasir. Ini aku haluskan dulu pisangnya sambil aku tambahin sama telur dan gula pasir. Jadi nanti itu setelah halus langsung dituang ke dalam baskom merah. Ini aku sekarang tambahin gula pasirnya. Kali ini aku tidak menggunakan terlalu banyak gula pasir. Gula pasirnya itu sekitar 3 sendok saja, 3 sendok yang bulat itu. Dan ini proses penghalusan dari pisangnya. Kami sekeluarga sangat suka dengan kue ini, apalagi kalau disantap siang hari saat cuaca panas, karena kue ini harus disimpan di dalam kulkas. Jadi ketika disantap siang hari itu betul-betul segar karena sudah disimpan di dalam kulkas. Nah, ini dia hasilnya itu encer. Jadi kita itu harus menggunakan daun yang betul-betul tidak ada bocornya sama sekali. Kapan ada bocor sedikit saja adonannya langsung keluar. Jadi sebelum digunakan betul-betul harus diperiksa daunnya. Kemudian dilayukan, boleh dijemur di matahari ataupun dilayukan di atas kompor. Dan ini kuenya kali ini tidak terlalu banyak. Nah, setelah semua selesai dibungkus, jadi aku langsung mengukusnya. Tapi sebelum itu airnya harus dididihkan dulu. Nah, setelah mendidih baru deh kuenya dikukus sampai matang, kurang lebih 25 sampai 30 menit. Tapi biasanya aku hanya mengukus sampai 25 menit. Setelah itu baru aku angkat. Dan ini dia penampakan kuenya yang sudah jadi. Oh ya, para bunda-bunda jangan bosan melihat video saya ini karena keseringan buat kue seperti ini. Ini adalah cemilan untuk anak-anak, untuk kami sekeluarga. Daripada pisangnya dibuang mubazir, lebih baik dibuat seperti ini. Kalau memang sudah tidak bisa digoreng, dibuat kue seperti ini atau dibuat kue bolu. Kue bolu juga sangat enak jika dibuat dari pisang. Apalagi yang namanya pisang Ambon. Tapi kebetulan kali ini kami tidak menanam pisang Ambon. Jadi ini dia penampakannya setelah matang. Di dalam bungkusan daun pisangnya itu bersama kuenya itu kayak ada air-airnya begini. Nah, airnya ini yang sangat segar kalau sudah disimpan di dalam kulkas. Tuh ada air-airnya. Karena daunnya tidak bocor, jadi airnya tidak kemana-mana. Nah, karena kuenya sudah matang, maka sampai di sini dulu video saya kali ini. Assalamualaikum.